Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channelnya Safwan Tawakal. Untuk teman-teman dan sahabat Safwan Tawakal dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Video kita kali ini adalah untuk di bagian episode yang kedua yang disampaikan oleh Ayah Guru Haji Saiful Karim terkait dengan merasa kaya sebelum kaya hingga menjadi kaya. Bagaimana sih tips dari judul ini? Sekarang teman-teman sahabat dengarkan dengan baik-baik, bahwasanya ini ilmu sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ayahanda Saiful Karim. Ilmu ini akan mengajari kita secara makrifat hakikatnya tentang kehidupan, kekayaan, untuk mendapatkannya, untuk mewujudkannya secara materi. Teman-teman silahkan untuk komen di kolom komentar dan memberikan masukan atau mengucapkan hanya sekedar terima kasih, saya kaya. Saat tahu saya dari Lombok Timur, saya dari Jawa, atau dari mana, silahkan perkenalkan diri dan siap. Insya Allah jika mengikuti langkah-langkah ini dan memahami cara ini, semua keinginannya juga pasti akan terwujud. Selamat menonton dan menyaksikan, mendengar kajian-kajian dari Saiful Karim. Sama dengan orang yang tadi, ketika dia berbuat baik, memberi pada orang lain, tapi berharap sesuatu. Orang yang berharap sesuatu karena pemberiannya, itu orang yang kekurangan. Yang mendorong dia itu memberi karena berharap dia dapat dilipat gandakan. Salah memahami ayat ini. Bayangkan Bapak Ibu, saya aja bisa memahami ayat ini setelah belajar banyak buku. Saya sudah belajar semua bukunya Joe Dispenza, saya sudah belajar bukunya David Hawkins, saya belajar bukunya Thich Nhat Hanh, saya belajar bukunya Carl Jung, saya belajar banyak buku, terutama buku-buku neuroscience. Saya baru paham itu mekanismenya secara saintifik dan saya buktikan. Ulangi lagi, tadi saya tanya Kang Firman, kenapa bekerja? Karena ingin memenuhi segala kebutuhan. Oke? Berarti yang menggerakkan Kang Firman bekerja, Allah atau rasa takut? Kira-kira bergerak ke kanan atau ke kiri Kang Firman? Ke kanan. Tapi kan bekerja untuk ibadah teh gening ayah. Ada pikiran, betul kan para sahabat? Ada pemikiran bahwa bekerja itu ibadah teh gening ayah. Nah, itu kan pengakuan. Pengakuan. Yes, betul ayah. Kapan ibadah, kapan bekerja itu ibadah? Lihat saya semuanya. Kalau bergerak ke kiri. Sekarang saya tanya sekali lagi. Kang Firman setelah berkesadaran, kenapa Kang Firman bekerja? Karena saya dikaryakan oleh Tuhan, ayah. Ah, mulai itu. Karena saya dikaryakan oleh Allah. Saya datang ke dunia direncanakan oleh Allah untuk membawa misi Allah. Dan kita diutus ke dunia, hati-hati ya, untuk ngurusi dunia. Lah kenapa kita diutus ke dunia, malah dunia ini dibuat anti. Seolah-olah tadi haram ngurusi dunia. Makanya leluhur kita di Nusantara sudah membuat satu statement yang sangat indah. Memayu hayuning bawono. Kita datang ke dunia ini untuk mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Jadi Tuhan sudah ngasih segala fasilitas di dunia ini. Tugas kita adalah dengan tangan kita, dengan otak yang cerdas ini, disuruh mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Sudah cantik dunia itu, tapi Tuhan mengutus kita untuk dipercantik lagi. Coba, pergilah ke negara-negara beradab. Jalan-jalan kalian ke Eropa, ke negara yang peradabannya sudah maju, ke Beijing tuh, ke Cina, ke Korea, ke Jepang, ke Australia. Lihat. Sama seperti kita, cuman diolah
sungai tidak dikotori, jadi indah. Itu ada tangan-tangan manusia yang bekerja sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Nah sekarang saya tanya lagi Kang Firman, kenapa Kang Firman bekerja? Karena saya yakin kalau saya datang ke dunia direncanakan oleh Tuhan. Berarti saya datang ke dunia untuk membawa visi dan misi Tuhan. Menyampaikan cinta kasih Tuhan. Betul ya. Jadi bekerja bukan untuk uang. Saya gajiannya dari Tuhan ya. Ya teh? Kerja apa Apakah boleh? Kang Firman dapat uang? Dapat. Saya PNS dulu. Ya, ketika saya ditanya oleh teman-teman, ya, kenapa ya? Ya mohon maaf saya bukan menyatakan, kok gaji kita sama, tapi mobil kita beda. Gaji kita sama, tapi kalau makan beda. Saya itu memang ada yang kurang baik dari diri saya. Karena saya tuh tidak bisa makan di tempat yang kotor. Jadi saya tidak bisa makan Kang Firman di pasar gitu, gak bisa. Aduh ayah. Jadi saya makan harus mejanya bersih, harus Iya, sama seperti saya ya. ya. Hmm. Jadi saya tidak bisa makan itu di tempat yang misalkan ada orang jual makanan di pinggir jalan, saya nggak bisa. Harus bersih gitu. Itu. Ya itu. Ya. Jadi sebetulnya kan jangan-jangan Allah ya ngasih kepada saya kebiasaan seperti itu ya karena Allah sudah menyediakan fasilitasnya. Betul. Maka saya pasti akan makan di tempat yang bersih dan mahal. Dan pasti Allah ngasih. Tergantung kita percaya apa tidak. Tapi kalau kitanya tidak percaya, ya sudah. Tidak akan terjadi itu. Kembali lagi, Allah bergantung sangkaan hambanya. Paham sampai sini? Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang saya nanya lagi. Kang Firman pernah jualan? Pernah ya? Jualan apa? Jualan pupuk, jualan beras, jualan apa pernah ya? Beras ya? Hmm. Kenapa jualan beras? Banyak yang butuh ya. Oke. Banyak yang butuh ya? Betul, ya. Itu. Supaya Kang Firman banyak uang? Tentu ya. Banyak uang ya? Tentu ya. Berarti yang dikejar Allah atau uang? Betul nggak? Ke kiri ke kanan? Ke kanan kan? Bisa nggak kita bekerja jualan berasnya begini? Saya yakin saya sedang dipakai oleh Allah untuk melayani orang-orang yang perlu beras yang bermutu dan harganya pantas. Makanya saya akan jualan beras yang bermutu tapi tidak terlalu mahal harganya. Di situ ada kasih sayang, di situ ada cinta. Dapat uang nggak Kang Firman? Dapat ayah. Bergeraknya kemana tuh? Nah sekarang saya mau kasih tahu kalian. Silahkan kalian mengerjakan apapun, tapi tolong perhatikan. Mau ke kiri, mau ke kanan. Pastikan ke kiri. Kalau ke kiri, mau buka restoran, saya buka restoran. Saya percaya bahwa saya diberi talenta untuk bisa bikin makanan yang enak. Itu karena ini adalah misi Allah untuk saya. Maka ketika berjualan, saya ingin menyampaikan cinta kasih Allah kepada orang yang butuh makanan enak. Yang sibuk, yang tidak sempat makan, yang tidak bisa masak. Dapat uang nggak? Kemana bergeraknya? Kiri. Itu yang dikatakan dapat dua-duanya. Makanya di dunia ini ada orang yang nelangsa ya. Gak dapat Allah, gak dapat realitas. Cirinya gimana ya? Ciri-cirinya. Jangan ya cek semua jujur jawab ya. Cirinya ya. Ya cirinya kalau orang yang seperti itu tuh banting tulang. Tulang aja dibanting-banting. Kerja keras, stres, tidak merasa itu kan perasaan kurang terus mendorong. Kemudian jadi serakah. Bahkan bisa mengambil yang bukan haknya. Ya, sebenarnya koruptor itu orang-orang yang kekurangan. Itu yang ciri tidak dapat Allah juga ayah ya. Iya. Ya. Jadi cirinya gitu. Dan orang-orang yang bergerak ke kanan selalu membuat kerusakan di muka bumi ini. Merusak ekonomi negara. Membabat hutan. Karena apa? Dia mengalami ketiadaan cinta.
Dan syarat untuk kalian bergerak ke kiri, kalian harus punya cinta. Cinta yang dimaksud adalah kekuatan positif. Percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan positif. Yuk lihat saya semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu ini punya Tuhan yang sebenarnya atau Tuhan yang digambarkan oleh pikiran seperti yang digambarkan kebanyakan orang. Oke, yang sebenarnya sudah ketemu? Belum berarti kan? Baru berusaha. Ini kejujuran. Yuk kita sekarang perhatikan. Jangan-jangan kita selama ini menyembah Tuhan sebagai citra dan yang digambarkan oleh pikiran. Bukan Tuhan yang sebenarnya. Jangan-jangan kita selama ini pun berdoa kepada Tuhan yang digambarkan oleh pikiran. Citra, bukan Tuhan yang sebenarnya. Nih saya kasih tahu, sepanjang kita tidak tahu dan kenal kepada Dia yang sebenarnya, kita selama hidupnya akan terus bergerak ke sebelah kanan. Ayah, ini ada yang lucu di online bertanya seperti ini. Ayah, jujur saja saya mencari uang untuk membayari hutang, tapi hutangnya nggak selesai. Contoh ini contoh sederhana ya. Dia mencari uang untuk bayar utang. Dan utangnya enggak selesai. Kenapa? Perhatikan saya. Like attracts like. Kata utang ada di otak. Dan utang itu frekuensi yang negatif. Makanya begitu ada kata utang di sini, apalagi takut tidak kebayar dan lain sebagainya, ini sedang menarik energi yang sama ke sini. Akibatnya ada orang yang punya utang bukan tambah lunas, tambah besar utangnya. Karena kata utang menarik semua potensi-potensi dia untuk semakin berutang. Nah, padahal kalau dia yakin Allah yang Maha Kaya sudah menyediakan segalanya di alam semesta ini. Sudah menyediakan segalanya. Ya toh? Lalu kenapa tidak datang pada saya? Karena kita tidak mengizinkannya. Ada paradigma di kepala kita, ada doktrin, ada dogma yang menghalangi itu. Misalnya, ya, kita percaya pada omongan kebanyakan orang. Katanya kemiskinan itu adalah takdir. Kenapa Anda miskin? Oh, karena saya memang rezekinya sudah diatur segini oleh Allah. Ketika kita percaya bahwa kemiskinan diatur sama Allah, ya sudah, kita sudah menyangka Allah yang mengatur kemiskinan kita, yang akan berubah. Walaupun kita bilang Allah Maha Kaya, ya rojak, ya rojak, ya rojak, tetap aja. Malah salah mengucapkan jadi ya rujak, betul nggak? Iya, malah tambah amburadul. Jadi itu hukum tarik menarik. Kenapa saya bekerja untuk membayar utang, kemudian utang tambah banyak? Kenapa tidak diniatkan ya seperti ini? Saya bekerja untuk melayani Allah yang Maha Kaya. Menyampaikan cinta kasihnya Allah lewat keahlian saya. Sudah rasakan keberlimpahan. Kan bersama Allah. Seperti ibu yang tadi itu yang omsetnya pengen 1 miliar. Dia kan cuma terima kasih ya Allah, omset saya sudah 1 miliar, padahal lagi bangkrut. Tapi kemudian perlahan naik, karena apa? Karena dia tidak meminta pada Allah, dia berterima kasih pada Allah, seolah-olah Allah sudah memberinya. Dan diluapkan di sini rasa terima kasih itu. Dibenarkan oleh David Hawkins, ternyata jantung kita ini sebagai pusat gravitasi emosional, dia memiliki kekuatan 5.000 kali lebih kuat daripada imajinasi. Jadi yang diimajinasikan di otak kita terhadap apa yang kita ingin, diberi emosi di sini, dan kita sudah merasakan seolah-olah itu sudah terjadi, menjadi kenyataan. Bahkan kita sudah melakukan berbagai hal dengan yang sudah terjadi itu, padahal baru di alam imajinasi. Dan kita betul-betul sudah menyatu dengan itu. Itu akan jadi realitas. Memang Bapak Ibu, mengubah ini saya juga perlu waktu bertahun-tahun. Mungkin banyak orang yang melihat, kenapa ya setiap ada orang mau jual rumah, kok bisa saya beli?
Mungkin berpikir secara fisik kan? Padahal tidak. Saya mengubahnya di dimensi spiritual saya. Di dimensi intuisi saya, di dimensi mental saya, di dimensi energi saya. Jadi saya rasakan, saya pancarkan energi positif. Saya tidak mengatakan, nggak mungkin saya beli rumah itu. Tidak ada kata itu di diri saya. Apalagi mengatakan, uang dari mana? Kata uang dari mana? Itu sudah menegasikan Allah yang maha kaya. Lalu Allah akan mengatakan, katanya kamu bersama aku yang maha kaya. Kok keberadaanku di mana? Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah bekerja, acungkan tangan. Oke, acungkan tangan. Kerja ya, Mas namanya siapa? Mas Denis. Kerja di mana Mas Denis? Di bagian apa? Ekspor, import. Oke, ekspor, import. Maaf ya Mas, dapat gaji? Dapat. Gaji. Senang dapat gaji? Alhamdulillah. Senangnya berapa hari? Senang ya dapat gaji? Oke. Kalau gaji itu tiba-tiba tidak ada. Apa perasaan Mas Denis kira-kira? Bingung ya? Bingung. Bingung. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau gaji tidak ada, Allah masih ada nggak? Masih. Kok bingung ya? Kira-kira kuatan mana gaji sama Allah? Tadi kan kalau gaji tidak ada bingung. Padahal Allah ada kan? Nah, pertanyaan saya, kuatan mana gaji sama Allah? Ini masalah sederhana ya. Kita sering bilang kuatan Allah, kuatan Allah, kuatan Allah. Tapi frekuensi yang sebenarnya yang dipancarkan di sini, kita mengakui di bagian dalam bahwa sebetulnya kalau nggak ada gaji itu seolah-olah saya tidak hidup. Banyak yang punya prinsip, yang punya penyakit sama Mas Denis? Banyak ya. Makanya sekarang saya kasih tahu. Bagaimana kita bisa dapat rejeki dari arah yang tidak disangka. Kalau kita menyangka satu-satunya sumber hidup saya adalah gaji saya. Makanya banyak orang yang kerja habis pengabdiannya buat gaji. Bahkan disuruh untuk melakukan tindakan kriminal pun dia melakukannya. Demi untuk gaji itu. Harga diri dikorbankan, kesehatan diri dikorbankan, moralitas diri dikorbankan, bahkan kebahagiaan diri pun dibunuh hancur demi untuk gaji itu. Bayangkan, gaji itu betapa kuatnya melampaui Tuhan. Tapi kalau kita lagi begini ditanya, siapa Tuhanmu? Enggak ada yang bilang gaji. Pasti bilang Tuhannya adalah Allah. Coba dengerin ya kata-kata saya. Sesuatu yang disebut Tuhan itu kan sesuatu yang tanpa batas. Yang punya kekuatan yang tanpa batas yang bisa dipercaya. Tapi Allah yang ada dalam diri kita nyaris tidak dirasakan gitu keberadaannya. Tapi gaji itu begitu besar kekuatannya. Bahkan saya memperhatikan ya. Kalau saya kan PNS-nya nakal. Pensiun duluan. Malah teman-teman saya ya mau pensiun itu stres. Padahal umurnya udah masuk. Nih kalau dosen umur 65 mau pensiun itu biasa wajahnya itu kelihatan beda. Kayak menjelang mati lah begitu. Saya ini pensiunnya 65, bisa sampai 70. Dan saya mengambil pensiun dini di usia 58 tahun. Ketika ditanya saya kenapa Anda pensiun? Ya saya ingin jalan-jalan. Udah cukup kan pengabdian saya di kampus. Karena menurut aturan PNS itu yang penting sudah di atas 30 tahun. Sudah selesai. Ya, dan saya tidak ada sedikit pun khawatir karena gaji saya berkurang, tidak. Karena saya percaya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya jadi PNS pun tidak pernah saya menyangka kalau hidup saya adalah gaji saya. Boleh ditanya ya sama istri saya kalau nanti ketemu kalian. Ya, sejak saya PNS, waktu saya menikah, ATM saya langsung saya serahkan pada istri saya. Dan saya tidak tahu gaji saya di PNS berapa, naiknya berapa, nggak pernah lihat. Saya kerja aja.
Tidak pernah memikirkan uangnya berapa. Tunjangannya berapa. Gak pernah saya. Saya punya kebutuhan. Ya, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Coba bayangkan ya. Gaji cuma segitu-gitunya. Ya, dan kita menyangka gak ada lagi yang lain selain itu. Udah jadi Tuhan bukan? Ya. Udah jadi Tuhan. Bagaimana bisa mengatakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib? Begitu kita menyangka yang menghidupi saya adalah satu-satunya yang bernama gaji. Tidak ada yang lain. Semua ditutup oleh pikiran saya. Berarti yang tidak mengizinkan Allah atau pikiran kita. Tuh, tapi kita nyangka Allah. Wah, udah banyak kalian tuh salah sangkanya sama Allah. Pantesan susah. Betul nggak? Mau beli jaket aja nggak kebeli-kebeli ya. Baru jaket karena bekas lagi, bekas orang. Nah, perhatikan sekali lagi. Dapat dua-duanya, gak dapat dua-duanya. Clear ya pertanyaan? Clear tadi? ya, Oke. clear. Silakan. Ada yang mau tanya silakan. Baik, para sahabat di studio, saya izinkan ada dua Ya, dulu. Baik, ini, Bapak, Ayah, silakan. silakan. Maju ke sini, Ayah. Maju Sini, sini silakan. biar suaranya masuk di rekaman. Silakan, Ayah. Perhatikan saya sebelum penanya menyampaikan pertanyaannya. Dengarkan setiap statement saya. Karena setiap statement saya itu pengalaman saya. Ya. Bukan teori-teori bodong yang diajarkan pada orang dan saya belum membuktikannya. Ya. Oke, silakan, Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Ayah. warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman saya kan banyak ya, terutama orang-orang yang pekerja ya. Di situ ada namanya SIP 1, SIP 3, SIP 2. Dan saya itu disuruh kerja, saya nggak mau. Orang lain tidur, ini kerja. Itu di SIP 3. Nah, saya mau tanya, sebetulnya mau tanya tuh, dia selalu menjawab gini, meskipun kerja malam, itu kan ibadah. Untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa kebutuhan keluarga? Kalau tidak bekerja kan dosa seorang suami tidak bekerja karena apa? Tidak mau bekerja. Nah, pertanyaan saya ingin lebih jelas yang dikatakan kerja itu ibadah meskipun malam. Cuman itu aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Ini pertanyaan dari pengalaman ya. Baik, perhatikan saya. Ada yang menarik tadi. Kalau saya nggak kerja sebagai suami, dosa. Berarti dia kerja digerakkan oleh rasa takut. Takut masuk neraka. Makanya hasilnya pasti neraka terus. Like attracts like. Jadi dia berarti tidak happy dong bekerja. Betul nggak? Padahal kita ini bisa happy setiap saat. Saya sering bilang ke teman-teman saya kalau di kampus ngobrol dengan saya, lihat Pak Saiful tenang aja, tanggal 1 saya tiap hari. Banyak yang belum mengerti, tanggal 1 saya tiap hari gitu. Ya, karena saya tidak pernah menunggu. Saya lihat ya teman-teman itu layu tanggal 15. Betul nggak? Rasanya menunggu tanggal 1 sudah luar biasa. Toh tanggal 1 tiba pun umurnya kan cuma beberapa hari. Tanggal 3 udah layu lagi. Betul nggak? Karena cicilan. Bahkan merasa saat terima gaji itu seolah-olah tidak terima gaji, padahal gajinya udah diambil duluan. Ya toh? Ya. Jadi menarik tadi, ya. Apa sih yang disebut dengan bekerja itu ibadah? Ini saya kasih tahu. Kalau kita bekerja, ya, menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah lewat peran kita. Ya. Dan tidak ada yang menggerakkan kita kecuali Allah. Ibadah. Tapi kalau bekerja takut dosa, takut neraka, takut kekurangan, perhatikan saya. Itu yang menggerakkan semuanya bukan Allah. Semua yang menggerakkannya selain Allah. Yang dirangkum oleh satu kata yang sangat luar biasa, rasa takut. Betul nggak? Kalau kita bekerja digerakkan oleh rasa takut, sudah jelas tidak akan ada berkelimpahan. Makanya coba perhatikan, mohon maaf ya.
Kan yang terjadi kekurangan terus. Makanya kita sangat mudah sekali terjebak tawaran-tawaran yang menggiurkan yang akan merantai kita. Ada yang namanya bank itu, bank ini. Ada yang namanya pinjaman online yang kemudian akan menjerat. Dan itu kan potensi kita semakin terjerat. Sekarang berapa banyak rakyat Indonesia yang terjerat itu? Karena pada saat mengambil pinjaman itu pun tidak berpikir bayarnya mau dari mana. Betul nggak? Itu namanya judi. Judi itu membiarkan diri kita terombang-ambing dalam ketidakpastian. Itu judi yang haram tuh itu. Tidak ada yang pasti. Padahal bisa nggak dipastikan? Saya gajinya mau berapa sebulan? Bisa nggak? Bisa. Dan saya sudah menentukan pada diri saya. Saya sebulan gaji saya harus segini. Bisa? Bisa. Tapi saya harus menciptakan pekerjaan sendiri. Menciptakan sistem sendiri. Waktunya juga tersendiri. Karena kalau saya kerja di orang, kan saya tidak bisa. Gaji saya pengen berapa? Nih kalau kerja di orang, satu, waktu kita jelas milik orang. Yang kedua, kita harus ikut aturan orang. Walaupun melanggar hati nurani kita. Yang ketiga, mohon maaf, penghasilan kita ditentukan oleh orang. Dan yang terakhir yang berbahaya, kita tidak punya masa depan. Karena kita setiap hari menghabiskan waktu untuk menyiapkan masa depan orang. Makanya apa? Kita tidak punya masa depan. Makanya ketika saya ditanya, kenapa saya bukan berarti saya tidak happy menjadi PNS, menjadi dosen. Saya nikmati. Terus saya juga tidak memikirkan gaji saya. Setelah saya selesai 31 tahun masa pengabdian saya, sudah selesai. Saya mencari area lain yang jauh lebih luas untuk saya bisa mengabdi. Karena saya percaya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang akan menggunakan saya untuk tujuan yang jauh lebih luas lagi. Kalau kita percaya. Ternyata apa yang terjadi? Gak ada masalah pensiun. Yang masalah itu kan pikiran kita. Karena ada rasa takut. Kalau gak ada rasa takut gak ada masalah. Asik gak Bapak Ibu kalau ini dibuka rahasianya? Yuk sekarang dibuka sedikit-sedikit ya rahasianya. Ada gak di antara Bapak Ibu di sini yang berbagi ingin masuk surga? Ada gak? Bersedekah. Ada? Ya, ada. Berarti kan transaksional. Betul nggak? Berarti kan ingin dapat balasan. Semua yang ingin dapat balasan pasti digerakkan oleh rasa kekurangan. Oke, gitu Kang Firman. Ada pertanyaan lain? Tepuk tangan Silakan. dulu. Pak Yanto, mangga. Silakan. Ini belum pakai ayat-ayat, saya belum pakai ayat-ayat. Belum maju ini slide-nya. Slide-nya belum maju dari tadi. Siap, Ayah. Mangga Pak Yanto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diberikannya waktu. Yang saya cermati itu manusia menuju Allah itu ya. Kita ini manusia kan energi, Allah itu juga energi. Nah untuk menyelaraskan kita ke sana itu gimana caranya? Segitu aja ya. Oke. Siap, keren. Tepuk tangan. Pak Yanto, keren. Mangga kasih ke panitia. Perhatikan saya. Ini pertanyaan kelihatan sederhana. Tetapi ini pertanyaan tentang keselarasan. Selaras itu berarti tidak melawan. Selaras itu berarti tidak bekerja keras. Selaras itu berarti mengikuti arus. Itu selaras. Ya? Oke. Yang pertama, tadi saya sampaikan. Coba miliki dulu dalam diri kita kesadaran kaya. Kesadaran kaya itu maksudnya ya ketika kita memiliki kesadaran kaya, kesadaran berkelimpahan. Pernah enggak melihat orang yang berkelimpahan? Pelit enggak? Ada dua jawaban ya Ayah, ada yang Ya, pelit, ada yang enggak. oke. Ya. Kalau orang yang pelit banyak harta itu tidak berkelimpahan. Saya tidak berbicara orang yang banyak harta.
Ya. Cuman kalian tadi menangkap seolah-olah yang saya maksud berkelimpahan itu hartanya banyak. Oke, ayah. Saya sedang berbicara berkelimpahan. Orang yang berkelimpahan itu ya cirinya satu, tidak pelit. Tidak pernah berhitung. Itu berarti dia sudah punya kesadaran kaya. Yang kedua, ketika dia mengeluarkan uang, dia tidak merasa ada yang berkurang. Tapi ketika mengeluarkan uang, ada perasaan berkurang, itu sudah tidak berkelimpahan. Makanya kita harus cari cara. Misalkan gini, saya nih, kalau bayar cicilan mobil, saya tidak mengatakan bayar cicilan, tidak. Saya menghargai orang-orang yang menemukan mobil. Saya menghargai jasa mereka yang menciptakan mobil sedemikian nyaman buat saya. Bahkan uang yang saya keluarkan tidak ada artinya dibandingkan dengan pemikiran mereka yang luar biasa. Menciptakan ban siapa? Menciptakan mesin siapa? Menciptakan knalpot siapa? Menciptakan interior mobil siapa? Mobil bisa otomatis dari dulu, ya, harus ngejak kopling. Nyamannya luar biasa. Dulu ya, kalau saya pergi ke kampung aja, macet sedikit capeknya luar biasa. Sekarang saya nyupir kemana-mana nggak capek. Cuma injak gas aja. Apresiasi. Dan kita selama ini hampir tidak melihat itu. Melihat tagihan sebagai tagihan, betul? Nih pengumuman buat kalian nih. Yang suka cemberut ditagih. Nggak akan kaya. Itu siapa yang di belakang cemberut? Tapi kalau kalian ketika membayar tagihan PLN, penuh sukacita. Saya tidak membayar tagihan PLN. Karena apa? Baca buku sejarah tentang penemuan listrik dari zaman Yunani. Bagaimana mereka menemukan elektron. Sampai ditemukanlah listrik DC, listrik AC. Ketemu orang yang namanya Nikola Tesla. Yang bisa mentransmisi energi listrik dengan menggunakan sutet. Dengan menggunakan tegangan tinggi. Tegangannya diperbesar, arusnya kecil. Sehingga kabel tidak usah terlalu besar. Tapi jutaan megawatt listrik bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hargai jasa mereka. Uang yang saya keluarkan untuk bayar listrik tidak ada artinya dibandingkan dengan mereka yang telah, apalagi dikaitkan dengan Allah. Ya Allah, ini duit buatan Peruri, nggak ada artinya. Betul nggak? Iya. Yang membuat air terjun siapa? Kalau nggak ada air buatan Allah nggak ada. Yang menciptakan lembah-lembah sehingga air punya energi potensial sehingga jatuh dari ketinggian. Sehingga punya energi kinetik yang cukup untuk memberatkan turbin. Siapa? Pernah nggak kita mengapresiasi? Kita itu kurang apresiasi. Semua diuangkan. Akibatnya kalian terjebak oleh uang. Padahal uang itu tidak kita pakai. Saya nggak pernah pakai uang. Nih saya pakai baju. Pakai celana. Mana ada uang? Orat itu pakai uang. Betul nggak? Uang itu hanya memindahkan baju dari toko ke rumah saya itu aja. Pindah ke dompet ini, udah nanti tarik lagi. Suatu saat akan keliling masuk ke dompet saya lagi. Tapi kita tidak sadar dengan itu, betul nggak? Jadi kita kehilangan apresiasi. Coba sekarang kalian, mohon maaf ya. Kalau pergi ke pasar, usahakan jangan nawar. Ayo, ibu-ibu, ayo, kenapa? Orang yang suka nawar itu tidak punya kesadaran kaya. Dan orang yang suka nawar itu, dia nawar karena apa? Takut uangnya kalau dikeluarkan berkurang. Like attracts like. Saya tahu wajah-wajah kalian yang suka nawar di sini. Tuh ketawa paling kencang. Dilihat dari kendaraannya saya tahu itu. Tukang nawar ini. Coba perhatikan. Berapa lama Allah menumbuhkan jagung? Menumbuhkan singkong, gak tidur, gak ngantuk, petaninya tidur. Dan kita ketika merasa punya uang, seolah-olah uang itu yang berjasa. Ingat, uang itu tidak bisa menggantikan beras, tidak bisa menggantikan jagung, tidak bisa menggantikan daging, tidak bisa menggantikan ikan, semua buatan Allah. Uang tidak bisa menggantikannya. Uang itu hanya memindahkan. Itu aja.
Tapi kita tidak punya kesadaran. Maka saya bilang tadi, ya, memang uang itu bukan segalanya, walaupun segalanya butuh uang. Saya bicara begitu supaya kalian mengerti apa maksud saya. Yang suka nawar coba, singkong sudah 6.000 sekilo, masih ditawar 2.000. Ini orang ya, bukan sekedar tidak punya kesadaran kaya. Tidak punya kesadaran kaya sekaligus dia meremehkan karya Allah. Tidak punya apresiasi terhadap karya Allah. Saya kalau dulu ya diajak ke pasar sampai istri saya, ya, ayo ke pasar, tapi jangan nawar ya. Perjanjiannya itu. Pokoknya udah bayar. Jika perlu kembalian jangan diambil. Udah, beli. Saya ke pasar bukan mau sekedar mau memenuhi kebutuhan, bukan. Tapi ingin berbagi kebahagiaan. Jauh lebih penting itu. Dan itu sumber keberkahan. Kemarin saya ke Garut, pas mau ke restoran, ada anak kecil, SD, ya, jualan jagung rebus. Pak, Bu, opat deui, peser. Ya udah, begitu saya lewat. Padahal di depan saya banyak yang lewat, ngelirik pun tidak. Padahal saya mau makan di restoran. Saya bilang sama istri saya, kita beli jagungnya. Ya udah beli aja, niatnya beli jagung. Membahagiakan dia, bukan mau makan jagung. Setelah saya beli jagungnya, saya bagikan lagi. Susah amat. Kita mencari alasan untuk tidak berbuat. Punten jang, badai tuang ya teh, Kang teh. Pira aku kudu dahar jagong, tuh. Padahal mau beli ya beli aja, kan gak seberapa. Saya tanya, berapa jagungnya? 5.000. Mohon maaf, 5.000. Begitu dia mau mengembalikan 30.000 sama saya. Udah ambil lagi. Nangis anak itu. Ketika anak itu nangis, merinding saya. Berkah sudah datang. Karena tidak ada transaksi sedikit pun di sini. Yang ada ingin membahagiakan. Itu yang dimaksud dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalian kan baca Bismillah, nawar. Udah kalau nawar sambil jalan. Waduh, pengen nyubit saya ibu-ibu yang kayak gitu ya. Saudara mang, genep 1.000, 2.000 weh. Orangnya kayak gini ya, tidak punya kesadaran kaya ini. Satu, tidak punya kesadaran kaya. Yang kedua, perhatikan. Hubungan dia dengan uang buruk. Kalau kalian punya hubungan yang buruk dengan uang, contoh gini, ketika uang pergi, kalian bukan bahagia. Malah ketika uang pergi itu kalian merasa ditinggalkan uang. Hubunganmu dengan uang buruk. Tapi kalau hubunganmu dengan uang itu bagus, dan uang sudah menjadi sahabatmu yang benar-benar sahabat, bilang, ya kau pergi dulu ya, memerankan tugasmu. Saya yakin nanti kita ketemu lagi. Saya pernah dikasih uang, dikasih nomor itu pakai spidol. Suruh pergi, itu balik lagi Pak. Memang lama waktunya, kurang lebih 3-4 bulan, entah berapa tangan yang sudah ngambil uang itu. Tapi saya tanda tangan kecil, tanda tangan saya situ. Itu eksperimen saya. Balik. Saya bilang kamu pergi dulu ya, bahagiakan orang. Ya, itu balik. Setelah 3 bulan itu saya ke bank, itu saya ambil uang cash, itu nyelip tuh uang saya. Ini energi, yang saya bagikan energi. Makanya ya, mau kita tadi bilang kata Kang Firman, saya sudah syukur di mulut. Syukur itu energi. Energi yang dipancarkan oleh kita, yang berwujud rasa berkelimpahan. Dan umumnya setiap orang kalau mengeluarkan uang, pasti merasa berkurang. Bapak Ibu, ini jelekong ini, tanah yang segini, kita lagi bikin aula di sana. Kata tukang, Pak, keramik sekian dus, beli.
Bata sekian truk, beli. Saya tidak pernah mengatakan diirit ya. Enggak. Tanya silakan. Tanya tuh mandor-mandor saya. Pernah nggak ada keluar dari mulut saya begitu? Enggak pernah. Tenang aja. Uang banyak. Karena saya udah bersahabat sama mereka. Hubungan saya dengan mereka baik. Dan karena mereka pergi, sebetulnya mereka itu pamitan sama saya. Ntar balik lagi ya. Gitu. Karena sahabatan. Nah model kalian ini kan. Gembira uangnya Begitu pulang. mengeluarkan uang itu bahagia. Ingat ya, kan sering ada mengatakan, kenapa uang tidak betah ya di dalam kehidupan saya. Ini banyak yang tidak paham. Ya, gak apa-apa uang tidak betah di dompet, yang penting betah dalam kehidupan. Saya tidak bicara jumlah uang yang di dompet. Tetapi dalam kehidupan, saya mau ke Eropa. Uangnya ada. Saya mau ganti mobil, uangnya ada. Gak perlu di dompet. Cara semesta itu macam-macam. Bahkan bisa di bypass tanpa uang. Saya ada yang kirim mobil Jaguar ke rumah. Tidak memerlukan uang sepeser pun. Sedemikian bagusnya hubungan saya dengan uang. Betul nggak? Iya. Kalian mau beli sepeda motor aja repot banget. Jadi satu ya, perhatikan saya. Pertanyaan Pak Yanto. Kesadaran apa tadi? Kesadaran kaya. Orang kaya itu tidak berhitung. Kalau memberi, tidak transaksional. Dan saya menyaksikan ya, orang-orang yang datang ke saya sekarang nih, banyak sekali, Kang Firman tahu. Kadang-kadang tiba-tiba transfer segitu. Ya Kang Firman. Padahal saya tidak berharap. Saya ketika melayani aja. Tapi karena merasa terlayani, tersanjung, bahkan jauh melampaui yang saya pikirkan. Makanya kalau segala sesuatu dibatasi oleh pikiran. Contoh gini, kalian berbuat baik, berharap banget dibalas kebaikannya. Kamu akan dapat kebaikan sebalas yang kamu ingin. Coba lepaskan. Kita mendapatkan sesuatu yang jauh melampaui segalanya. Satu, kesadaran kaya. Dua, apa tadi?